Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan energi. Yang mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang usaha. Sekarang kita lanjutkan dengan energi, ya, Nak ya. Oke. Baiklah. Apa pula itu energi? Nah, istilah energi bukanlah istilah yang asing bagi kita. Dalam beraktivitas sehari-hari, kita selalu membutuhkan energi, baik ketika tidur, berjalan, menulis, membaca, dan kegiatan lainnya. Bukan hanya manusia, alat-alat seperti televisi, kipas angin, sepeda motor, mobil, dan lainnya juga memerlukan energi untuk memerlukan usaha. Jadi, untuk melakukan suatu usaha diperlukan sejumlah energi, ya. Jadi, energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, lanjut. Nah, ingatlah, satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. 1 joule sama dengan besar usaha yang dilakukan oleh Gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Kesetaraan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ingat ini ya. Oke. Kita lanjut dengan energi kinetik. Nah, jadi pembagian energi itu banyak. Nah, salah satunya kita bahas itu energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Mengapa anak panah? Nah, di sini contohnya, nih ya. Mengapa anak panah dilepaskan dari busurnya dan mengenai pohon bisa menembus pohon tersebut? Nah, ini pemain pemanah. Oke. Tentu kalian dapat menjawabnya, yaitu karena anak panah yang bergerak memiliki energi. Siapa yang memberikan energi? Ya, pemanah. Oke. Energi apa yang dimiliki oleh benda tersebut? Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak inilah yang dinamakan dengan energi kinetik. Ya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimilikinya. Jadi, setiap benda yang bergerak dapat dikatakan memiliki energi kinetik. Jadi, itu dia energi kinetik. Ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya atau kecepatannya. Jadi, artinya setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Nah, misalnya, kamu sedang bermain baseball. Kemudian tanpa sengaja, kamu terkena lemparan bola baseball yang bergerak pelan. Mungkin lemparan bola tersebut tidak menyakitkan. Namun, apabila lemparan bola tersebut kencang, tentunya akan menyakitkan kamu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kecepatan benda, semakin besar juga energi kinetiknya. Apabila bola yang mengenai kamu tadi diganti dengan bola basket, tentunya akan lebih menyakitkan lagi karena massa bola basket lebih besar dari bola baseball. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar massa benda, semakin besar juga energi kinetiknya. Nah, dari pernyataan itu bisa kita simpulkan secara matematis energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Jadi semakin cepat benda tersebut, maka kita akan merasakan lebih sakit, ya. Nah, semakin besar massa benda bola tersebut, maka kita juga akan merasakan lebih sakit karena dia berbanding lurus. Terangan Eka energi kinetik satuannya joule, ya. Lanjut massa benda, M massa benda satunya kilogram. Dan V kecepatan benda satunya meter per sekon. Nah, inilah dia energi kinetik. Next. Nah, contoh soal. Sebuah bola basket dilemparkan dengan kecepatan 10 meter per sekon jika massa bola basket itu 600 gram. Ingat nih, berapakah energi kinetiknya? Penyelesaian. Massa bola 600 gram itu sama dengan 0,6 kg. V-nya 10 meter per sekon. Ditanya energi kinetik. Jawab, rumusnya energi kinetik sama dengan mv kuadrat. Tinggal masukkan ke dalam rumus.
Dengan catatan masanya disetarakan MKS ya, meter, kilogram, sekon, karena dia di sini diketahui dalam gram. Masukkan angka-angkanya sehingga dapat energi kinetiknya 30 Joule. Oke? Lanjut, energi potensial yang kedua. Nah, apa pula itu energi potensial? Suatu benda dapat menyimpan energi karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Contohnya, suatu beban yang diangkat setinggi H akan memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Itu dia. Energi potensial terbagi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Nah, peristiwa yang terkait dengan energi potensial gravitasi adalah jatuhnya buah kelapa dari pohon seperti gambar. Ya, gambarnya. Buah kelapa ini jatuh dari pohonnya. Kenapa? Lepas dia dari sini. Nah, dia tidak akan melayang kemana-mana. Tapi dia jatuh dari pohonnya ke sini. Kalau di dekat yang melihat ini bisa jadi ketimpa kepalanya. Ada ya berita yang seorang ada kita baca berita orang meninggal tertimpa buah kelapa. Lanjut, akibat kedudukannya terhadap bumi, buah kelapa mempunyai energi potensial. Semakin jauh jarak buah kelapa ke bumi, energi potensialnya yang dimiliki akan semakin besar. Ya, semakin tinggi nih buah kelapa, maka energi potensialnya semakin besar. Baiklah Ananda, konsentrasi ya. Nah, selanjutnya, energi yang dimiliki buah kelapa ini disebabkan karena buah kelapa masih berada di medan gravitasi bumi. Oleh karena itulah, energi yang dimiliki disebut energi potensial gravitasi. Ya, ini makanya disebut dengan energi potensial gravitasi karena masih dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi. Oke. Pada contoh buah kelapa di atas, besar energi potensial gravitasi tergantung dari massa buah kelapa, ketinggian dari tanah, dan percepatan gravitasi. Sehingga dirumuskan, energi potensial sama dengan mgh. Oke, massa, percepatan, kali ketinggian. Keterangan. Nih, EP energi potensial gravitasi, satunya Joule, M massa, satunya kilogram, dan G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Oke. H ketinggian benda dari permukaan bumi. Jadi karena dia berbanding lurus, energi potensial berbanding lurus massa, gravitasi, dan H. Gravitasi tetap. Jadi massanya semakin besar, energi potensialnya semakin besar. H-nya semakin tinggi buah kelapa, maka energi potensialnya semakin besar. Oke. Energi potensial gravitasi tersebut adalah energi potensial benda terhadap bidang acuan yang terletak pada jarak H di bawah benda. Gambar energi potensial gravitasi benda untuk berbagai bidang acuan. Nih contoh. Kedudukan benda. Nah, bidang acuan 2, ini bidang acuan 1. Bidang acuan 1, kedudukan benda itu tingginya H1. Jadi, kalau dia berada terhadap acuan 1, berarti energi potensialnya mgh1. Kalau terhadap bidang acuan 2, berarti hanya ini, H2, berarti energi potensialnya mgh2. Jadi, tergantung kepada bidang acuan. Ya, ingat semakin tinggi maka energi potensialnya semakin besar. Oke, next. Energi potensial gravitasi juga terjadi pada bidang melingkar seperti pada gambar. Nih melingkar nih ya, bukan miring tapi melingkar nih. Jari-jari lingkarnya, jari-jarinya sama dengan R. Nah, posisi bola itu di A. Nah, sehingga dia sampai ke di B, berarti ini sama dengan H. Nah, apa yang terjadi di sini? Persamaan energi potensial gravitasi yang berlaku pada bidang melingkar, berarti energi potensial di A itu berarti sama dengan mgh. Ya, atau sama juga dengan mh itu sama dengan R, sama dengan mg kali R. Sehingga kalau dia di B, acuannya di mana? Kalau A terhadap B kan acuannya, sekarang B acuannya B, berarti energi potensial di B, ketinggiannya tidak ada, berarti energi potensial di B sama dengan 0. Nah, ini ya akan berlaku penjelasan Ibu nih dalam pembahasan soal-soal. Lanjutnya, energi potensial gravitasi juga terjadi pada
bidang miring. Seperti pada gambar. Nih, bidang miring. Nih, bidang miring ketinggian titik A dari lantai H. Dimiringkan nih. Kemiringannya sudutnya alfa. Nah, ini panjangnya S, bukan 5 nih ya. S. Lintasannya berarti dari A sampai B itu adalah jaraknya S. Nah, ini dia bolanya meluncur. Oke. Apa yang terjadi di sini? Persamaannya berlaku pada bidang miring. Energi potensial di A berarti MGH. Ingat, terhadap B. Ya. Berarti MG. Nah, MG. Nah, energi potensialnya berarti MGH. Itu sama dengan apa? H itu sama dengan sin S sin alfa. Ya. MG S sin alfa. Oke. Sehingga energi potensial di B itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Contoh soal. Sebuah kelapa berada di pohonnya setinggi 6 meter dari permukaan tanah. Apabila massa buah kelapa itu 2 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial dari buah kelapa tersebut? Nah, penyelesaian. Oke, diketahui masanya 2 kg, tingginya 6, gravitasinya 10. Ditanya energi potensial. Terbayang ya jawabannya? Oke, ya. Berarti jawabannya rumusnya ingat dulu MGH. Masukkan angka-angkanya, tinggal mengali. Kalau seandainya belum setara, setarakan dulu. Nah, sekarang kebetulan sudah setara 2 kg, hanya 6. Tinggal kali, jawabannya 120. Jadi, energi kinetiknya adalah 100. Maaf, ini sebenarnya adalah energi potensialnya adalah 120 Joule. Saltik ini ya, karena di sini ditanya berapa energi potensial, di sini tertulis energi kinetik ya. Maaf, jadi energi potensialnya adalah 120 Joule. Kinetik ya, energi potensial. Oke. Energi potensial elastis pegas. Nah, ini dia. Ya. Pegas. Ya. Ini ada bola, ini ada pegas. Bola ini ditekan, maka pegasnya memendek. Ini dia. Perpendekan pegasnya sejauh X. Lepaskan lagi, maka bolanya akan terpental. Nah, berarti pegas memiliki energi. Bentuk energi potensial yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial elastis pegas adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda. Ya. Contoh energi potensial ini adalah saat seorang anak menekan sebuah bola pada pegas kemudian melepaskannya seperti gambar di samping. Jadi pertama ditekan bola ini, lepaskan maka bola akan terpental. Berarti pegas memiliki energi potensial. Dari gambar tersebut, pegas semula berada dalam keadaan seimbang. Ketika ditekan dengan gaya F, pegas memendek sejauh X. Besarnya gaya tekan ini sebanding dengan perubahan panjang pegas. F sama dengan Kx. Nah, ya ingat F sama dengan Kx. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya gaya pegas berbanding lurus dengan besar perubahan panjang pegas. Sehingga hubungan antara besar energi potensial elastis dengan besar perubahan panjang dan konstanta pegas adalah energi potensial sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Ini ya, energi potensial pegas itu sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Oke, keterangan. EP energi potensial elastis pegas satuannya Joule. K konstanta pegas Newton per meter. Dan delta X perubahan panjang pegas satuannya meter. Oke, contoh soal. Sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter ketika simpangannya 5 cm, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh pegas tersebut. Penyelesaian. Diketahui K-nya 100. X-nya 5 cm. Nah, ini perlu diingat nih. Karena K dalam Newton per meter, berarti ini harus dalam meter 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Jadikannya energi potensial jawaban setengah Kx kuadrat. Masukkan setengah
105 kali 10 pangkat negatif 2. Nih pangkat ini bukan 10 kurang 2 ya. Pangkat negatif 2 kuadrat. Jadi jawabannya 12,5 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,125 Joule. Oke. Itu ya. Dia energi potensialnya sama dengan 0,125 Joule. Oke. Next. Hubungan usaha dan energi kinetik. Ya. Nih, kotak ini bisa pindah ke sini dengan gaya F. Pindah sejauh S. Kotak yang bermassa M mula-mula diam. Tarik dengan gaya F, pindah dia ke sini. Berarti di sini ada hubungan usaha dengan benda bermassa M didorong dengan gaya F dan berpindah sejauh S. Kita mulai dari persamaan untuk jarak yang ditempuh benda bergerak dengan kelajuan V0 nih, dan percepatan A dalam waktu T. Nah, delta S sama dengan V0 tambah setengah AT kuadrat. Nah, untuk V0 sama dengan 0, maka delta S-nya sama dengan setengah AT kuadrat. A itu apa? Percepatan. T itu adalah waktu. Kelajuan benda pada saat T dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan V0 tambah A kali T. Sehingga dari sini, dan persamaan T sama dengan, T sama dengan dari persamaan ini, T sama dengan V kurang V0 per A. Nah, masukkan nilai T sehingga diperoleh, delta S sama dengan setengah A, V kurang V0 per A kuadrat menjadi setengah V kurang V0 kuadrat per A. A-nya hilangkan, coret 1. Karena di bawah A-nya kuadrat. Kita sudah tahu bahwa usaha yang diperlukan untuk suatu benda adalah sebesar F kali delta S. Sehingga W sama dengan M kali A, ya, setengah V kurang, karena delta S-nya sama dengan setengah V kurang V0 kuadrat per A. Di sini ada A, ya, karena M kali A, F itu sama dengan M kali A. Sehingga A-nya kita coret lagi, setengah M V kurang V0 kuadrat. Sehingga ditulis menjadi setengah MV kuadrat dikurang setengah M V0 kuadrat. Setengah MV kuadrat itu adalah energi kinetik akhir. Setengah MV0, V0 energi kinetik awal. Nilai dia W sama dengan perubahan energi kinetik delta EK. Persamaan di atas ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik benda. Ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang hubungan usaha dan energi potensial. Ini dia, ya. Bola atau tadi buah kelapa jatuh dari ketinggian H1 sampai dia di ketinggian H2 misalnya. Nih. Nah, sekarang kita lihat hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, yang menyebabkan dia jatuh itu adalah F-nya M kali G. Nah, perhatikan gambar di samping. Misalnya sebuah benda dengan massa M diangkat dari permukaan. Nah, ini diangkat. Diangkat dari permukaan tanah sampai ketinggian H dari tanah. Apabila percepatan gravitasi bumi G, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda adalah F sama dengan W sama dengan M kali G. Jadi, usaha yang diperlukan untuk mengangkat benda setinggi H adalah W sama dengan F kali H. Iya, W sama dengan F kali H. Usahanya sama dengan W sama dengan F kali H. W sama dengan M kali G kali H. Ya, ingat. W sama dengan M kali G kali H. Oke. Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi konstan untuk benda yang berpindah dari ketinggian H1 ke H2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ingat ya, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi konstan untuk benda yang berpindah dari ketinggian H1 ke H2 dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan mg H1 dikurang mg H2. Atau W sama dengan EP1 dikurang EP2. Nah, atau W sama dengan min EP2 dikurang EP1. Karena ini dibalikkan. EP1 kurang EP2 dibalikkan menjadi min EP2 dikurang EP1. Sama dengan W sama dengan min delta EP. Jadi, usaha merupakan perubahan energi potensial. Ya.
Persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya usaha sama dengan besar perubahan energi potensial benda. Oke, inilah perubahan usaha dengan energi potensial. Nah, inilah materi mengenai energi dan hubungan energi dengan usaha atau hubungan usaha dengan energi. Nah, sekian dari Ibu ya. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih ya. Ananda semuanya. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.